Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Arya Anggara, NIM 22020560089. Saya akan mempresentasikan tentang pengaturan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ini melibatkan beberapa aspek yang luas dan kompleks. Berikut adalah poin-poin yang sudah saya ringkas mengenai hak kekayaan intelektual dalam sistem KUH Perdata. Yang pertama yaitu tentang kepemilikan dan kebedaan. Hak kekayaan intelektual dianggap sebagai sebuah hak kebedaan imaterial meskipun tidak terlihat secara fisik. Namun meskipun tidak terlihat secara fisik, konsep ini tercermin dalam pasal 570 KUH Perdata yang mengatur tentang hak milik, di mana hak milik tidak hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud tetapi juga dapat meliputi hak-hak yang tidak berwujud seperti hak HKI, objek HKI. Pemilik HKI ini memiliki hak untuk menikmati, menguasai, dan mengawasi hasil karya intelektual mereka seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Jadi meskipun objek HKI ini tidak terlihat secara fisik, namun konsep ini tercermin dalam pasal 570 KUH Perdata, yaitu hak milik tidak hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, tapi juga yang tidak berwujud seperti HKI. Yang kedua yaitu unsur kepemilikan. Setiap hak milik termasuk HKI memiliki 3 unsur utama, yaitu hak untuk menikmati, yaitu si pemilik HKI berhak untuk menikmati kegunaan dari hasil karya intelektual mereka. Yang kedua, hak untuk menguasai. Pemilik HKI ini berhak untuk menguasai dan mengawasi hasil karya intelektual mereka. Yang ketiga, memperoleh manfaat. Hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Pemilik HKI berhak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya intelektual mereka sendiri. Lalu pada poin ketiga, pembatasan penguasaan atau penggunaan, di mana penggunaan dan penguasaan pada HKI ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tata kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya yaitu seperti hak cipta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum atau kesusilaan. Pembatasan ini juga termasuk adanya batasan waktu untuk beberapa jenis HKI, seperti hak cipta yang berlaku selama 50 tahun setelah kematian pencipta, sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Poin keempat yaitu beralih dan dialihkan. Hak kekayaan intelektual ini dapat beralih atau dialihkan melalui beberapa cara, yaitu seperti pewarisan. Hak cipta ini dapat diwariskan kepada ahli waris. Hibah, hak cipta itu dapat diberikan secara cuma-cuma melalui hibah. Yang ketiga, wakaf. Hak cipta dapat diwakafkan untuk tujuan keagamaan atau sosial. Yang keempat, wasiat. Yang kelima, perjanjian tertulis yang dialihkan melalui perjanjian tertulis, seperti perjanjian lisensi atau perjanjian jual beli. Yang terakhir yaitu sebab lain atau hak cipta juga dapat beralih karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu ada poin dasar hukum. Pengaturan HKI di Indonesia ini didasarkan pada beberapa undang-undang khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing of the World Trade Organization atau WTO, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang karya cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang paten. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang terakhir ada konvensi internasional. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait HKI ini, seperti
Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri. Yang kedua, Konvensi Bern untuk perlindungan karya cipta. Dan yang terakhir, Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights. Dengan demikian, pengaturan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia, termasuk yang terkait dalam KUH Perdata, melibatkan aspek-aspek kepemilikan, pembatasan penguasaan, beralih dan dialihkan, dasar hukum, dan konvensi internasional untuk melindungi hak-hak intelektual secara komprehensif. Demikian presentasi dari saya, Febrian Arya Anggara. Terima kasih dan sampai jumpa.